Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelas 12 MIPA 1 akan menyajikan sebuah jajanan tradisional, yaitu Rainbow Cassava Ball Satay. Perkenalkan, nama saya Aminatun Najiah, nomor absen 2. Saya Rubiati, nomor absen 28. Saya Septina Prasetya Malik, nomor absen 29. Saya Fira Lutfiana, nomor absen 34. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Yuk ikuti terus videonya. Bahan-bahan yang dibutuhkan antara lain 1 kg singkong, 1 saset agar-agar plain, 1 buah kelapa yang agak muda, pewarna makanan, 150 gram gula pasir, 1 sendok teh garam, dan daun pandan. Nah, karena semua bahannya sudah siap, yuk kita langsung ke proses pembuatan. Pertama, kupaslah kulit singkong. Kemudian cuci singkong-singkong tersebut sampai bersih. Lalu parutlah singkong. Nah, sekarang kita bersihkan dulu ya kelapanya agar nanti warna parutannya bisa bagus. Kalau sudah bersih, baru kita parut kelapanya. Pada proses pemarutan ini, kelapa dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu bagian parutan pertama pada wadah yang berwarna merah akan digunakan sebagai bahan campuran adonan singkong. Kelapa yang digunakan sekitar 2/3 bagian kelapa. Untuk bagian parutan kedua, pada wadah yang berwarna hijau akan digunakan sebagai bahan taburan. Kelapa yang digunakan sekitar 1/3 bagian kelapa. Nah, bedanya apa sih? Oke teman-teman, jadi begini. Untuk kelapa yang akan digunakan sebagai bahan taburan, cara memarutnya, kelapa harus menghadap ke atas, atau dalam bahasa di daerah kami disebut sebagai nyungsang. Tujuannya agar parutan yang dihasilkan bentuknya lebih panjang, sehingga saat digunakan sebagai bahan taburan akan terlihat lebih bagus. Sedangkan kelapa yang digunakan sebagai bahan campuran, cara memarutnya seperti biasa ya. Oke, sekarang kita lanjut ke step berikutnya. Pertama, siapkan kelapa parut untuk bahan baluran. Kemudian, tambahkan sedikit garam dan aduk sampai tercampur merata. Nah, setelah itu, kukuslah kelapa parut kurang lebih selama 15 menit. Step berikutnya, kita buat adonan singkong. Caranya, siapkan singkong yang sudah diparut dan sedikit diperas. Lalu, masukkan kelapa parut, 1 saset agar-agar plain, 150 gram gula pasir, dan 1 sendok teh garam. Kemudian, aduk sampai adonan tercampur merata dan kalis. Selanjutnya adalah tahap pemberian warna pada adonan agar terlihat lebih menarik. Di sini kami menggunakan 4 warna, yaitu warna hijau, merah, kuning, dan juga ungu. Jadi, adonan akan dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Adonan pertama akan diberi warna hijau. Teteskan 3-4 tetes pewarna makanan pada adonan
kemudian aduk sampai warna tercampur merata. Adonan kedua akan diberi warna merah. Teteskan 3-4 tetes pewarna makanan pada adonan, kemudian aduk sampai warna tercampur merata. Adonan ketiga akan diberi warna kuning. Teteskan 3-4 tetes pewarna makanan, kemudian aduk sampai warna tercampur merata. Adonan keempat akan diberi warna ungu. Teteskan 3-4 tetes pewarna makanan, kemudian aduk sampai warna tercampur merata. Selanjutnya, bentuk masing-masing adonan menjadi bola-bola. Untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Selanjutnya, kukuslah bola-bola singkong dengan api sedang selama kurang lebih 15-20 menit. Pada saat mengukus, usahakan bola-bola singkong jangan dibolak-balik karena bisa merusak bentuk dari bola-bola singkong tersebut. Saat bola-bola singkong sudah matang dan teksturnya sudah tidak lengket lagi, maka angkat dan tiriskan bola-bola singkong. Selagi masih dalam keadaan hangat, baluri bola-bola singkong dengan kelapa parut yang sudah dibuat dan dikukus sebelumnya. Lanjut ke step berikutnya. Tusuk bola-bola singkong menggunakan tusuk sate. Jumlah dan warna bola-bola singkong pada setiap tusuk sate dapat disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Step yang terakhir, susun dan sajikan bola-bola singkong pada piring saji. Finally, ini dia Rainbow Cassava Bowl Satay. Rainbow Cassava Bowl Satay memiliki nama asli senteleng. Kalian pasti pernah dengar kan? Atau mungkin kalian sudah tahu apa itu senteleng? Yaps, senteleng adalah salah satu jajanan tradisional khas kota Semarang yang biasanya berbentuk kotak, bertekstur kenyal, dan memiliki rasa yang gurih. Senteleng terbuat dari bahan baku utama berupa singkong yang dipadukan dengan bahan-bahan lain seperti kelapa parut, gula pasir, dan garam. Pada zaman sekarang, senteleng sudah jarang ditemui dan juga sudah jarang didagangkan pada pasar tradisional. Sehingga alasan kelompok kami memilih senteleng sebagai pemenuhan tugas PKWU pengolahan makanan khas daerah adalah untuk memperkenalkan kembali senteleng sebagai salah satu jajanan tradisional khas daerah yang keberadaannya sudah mulai hilang dan jarang dikenal oleh masyarakat luas, khususnya kaum milenial. Dengan penampilan atau sajian yang berbeda, yang lebih menarik, tetapi tidak mengubah cita rasa serta kekhasan dari senteleng tersebut. Sekian sajian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. Cintaku jangan kau lewatkan, bahagia aku bila bersamamu, tenang hatiku dalam pelukanmu, tetap denganku hingga kau menua, hingga memutih rambutmu. Senang hatiku hidup bersamamu, belahan jiwa jagalah diriku, karena denganmu damailah hatiku, menua
bersama.